Seorang ibu dan anak ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di kawasan elit di Cinere, Depok, Jawa Barat. Polisi temukan surat dalam sebuah laptop. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar berharap Partai Demokrat kembali bergabung dalam koalisi. Nama Gibran Raka Buming Raka dan Ridwan Kamil santer terdengar di bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Lantas dari keduanya, siapa cawapres yang mempresentasikan anak muda dan siapa yang berpotensi dipilih Prabowo? Bagaimana dengan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum. Mengusut kasus judi online, bahkan kalau kita lihat ada 11 tersangka kasus perjudian online yang berhasil ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Denpasar, Bali pada Kamis kemarin. Ya, dari 11 tersangka yang diamankan, diketahui bahwa satu diantaranya merupakan koordinator yang dibantu oleh 10 operator judi online lainnya. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni menjelaskan kasus ini berhasil diungkap dari hasil patroli siber rutin yang telah dilakukan. Berbagai alat bukti, sejumlah perangkat elektronik pun turut diamankan aparat kepolisian Bareskrim Polri. Ya, para tersangka dijerat pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE serta pasal 3 dan 10 tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Dua tiga ini kita sudah menangani atau melakukan pengungkapan 77 kasus dan 130 tersangka sampai dengan saat ini. Ya, sebagaimana diketahui rekan-rekan juga 2 minggu yang lalu 31 orang kita lakukan penangkapan. Dan hari ini ya tanggal 6 kita melakukan pengungkapan, kita melakukan penangkapan dan sudah dilakukan penahanan terhadap 11 orang ya, yang melakukan tindak pidana perjudian online. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari mulai tadi malam dan hari ini kita lakukan penahanan. Hari ini kita lakukan penahanan. Dari 11 orang ini tentunya ada 1 orang koordinator dan 10 yang membantu operasional. Koordinatornya adalah Saudara R, kemudian dibantu oleh AS, AP, AL, DM, kemudian IF, J, kemudian M, MA, MR, dan PS. Itu tersangka dari yang kita lakukan penangkapan. Kemudian barang bukti ini juga ada di depan kita, ada 12 unit komputer atau laptop, kemudian 21 unit berbagai merek handphone, kemudian 1 kotak SIM card yang kita lakukan penyitaan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar ini kemudian menggelar Tour de Wali Songo sebelum bertarung di Pilpres 2024. Di mana Tour de Wali Songo ini pertama kali mulai dari makam Sunan Gunung Jati Cirebon pemirsa.
Muhaimin Iskandar, bakal calon wakil presiden, mengawali rangkaian tur The Wali Songo dimulai dari makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Rangkaian tur The Wali Songo ini menjadi salah satu cara PKB untuk berkomunikasi dengan konstituen serta publik menjelang pesta demokrasi pemilu 2024. Bagi Caimin, tur The Wali Songo syarat akan makna. Derajat wali adalah sebutan pejuang yang tuntas sampai meninggal. Wali Songo puncak dari kewalian di tanah Jawa. Tapi sebetulnya ratusan wali-wali yang telah mengabdi pada bangsa ini, menjadikan bangsa ini punya karakter, yang menjadikan bangsa ini tidak berpecah belah. Bayangkan, Islam datang masuk dari Arab dengan kekhasannya yang berbeda dengan Jawa, yang tidak benturan, dan akhirnya Islam berkembang tanpa peperangan, tanpa benturan. Memang ada tahapan-tahapan asimilasi yang kuat. Inilah yang menjadi spirit kita Tur The Wali Songo. Spirit untuk menyatukan Indonesia, tidak membedakan antara agama, spirit dan keyakinan, tetapi wali-wali ini mengasimilasi semua keyakinan di dalam satu persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah spiritnya. Di sisi yang lain kita harus terus menjadi pewaris perjuangan-perjuangan mereka. Dan wali 9 ini ditambah satu wali lagi, Gus Dur, insya Allah menjadi wali yang paling kontekstual karena mengabdikan dirinya untuk rakyat dan bangsa kita. Amin. Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, berlanjut pada pengobatan gratis dan pembagian 1.000 sembako kepada warga kurang mampu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sekarang kita akan dengar lagi mengenai pernyataan tur The Wali Songo, makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang. Ini kemudian Caimin mengungkapkan ia dan bakal Capres Anies Baswedan berharap bergabungnya PKS dan Demokrat dalam koalisi perubahan ini. Ya, sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Banyak partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Sementara itu, breaking news pekan depan yang disebut-sebut oleh Waketum Partai Golkar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak ada kaitannya dengan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini. Ia menjelaskan Golkar di koalisi Indonesia Maju. RK masuk berfasa cawapresnya Pak Ganjar, terus bilang mau ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi breaking news apa Pak? Hanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh Pak? Itu Pak, belum dibahas. belum dibahas? Ya, pasti ya. Ya, dibahas. Ya, nanti. Ya. Pak, kalau untuk mengenai RK bagaimana nih Pak proyeksinya? Ya, nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Rencananya akan diproyeksikan jadi apa Pak? Apa? Akan diproyeksikan jadi apa? Proyeksinya nanti. Apa? Tingkat gubernur lagi kah atau nasional? Kalau gubernur sudah disiapkan. Maksudnya bukan Kalau cawapres Pak? arti bukan RK Pak gitu ya gubernurnya? Nanti kita lihat. Kalau capres Pak, cawapres gitu? Nggak nasional? Gimana Pak? Terima kasih Pak Erlangga. Golkar di koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Ya, masih terkait hal ini pemirsa, bursa bacawa pres begitu memanas, ada 2 kader yang digadang-gadang akan dilirik partai berseberangan dengan partainya. Contohnya Ridwan Kamil bisa jadi akan bergabung kepada PDIP atau Gibran ke Prabowo Subianto. Sesaat lagi ya, di Apa Kabar Indonesia Malam.
Belakangan ini nama Gibran Rakabuming Raka dan Ridwan Kamil santer terdengar di bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Yang menarik, dua nama tersebut menguat di kubu berseberangan. Seperti diketahui, Gibran merupakan kader PDI Perjuangan masuk nominasi pendamping Prabowo. Nama Gibran disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto seusai pertemuan dengan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, Rabu lalu. Selain Gibran, ada dua nama lain, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ketiga nama tersebut dianggap mempresentasikan anak muda yang cocok menjadi bakal cawapres Prabowo. Sementara itu, PDI Perjuangan tengah menggodok 3-4 nama yang akan disiapkan untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Nama-nama itu berasal dari kalangan partai politik dan non-politik. Menurut Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dari 3-4 nama kandidat tersebut, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil termasuk di dalamnya. Belakangan Ridwan Kamil memang digadang-gadang akan menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil merupakan salah satu wakil ketua umum Partai Golkar. Sejauh ini, Golkar telah menyatakan mendukung Prabowo Subianto. Lantas bagaimana PDI Perjuangan dan Gerindra melihat kader partainya masuk di bursa cawapres di kubu lawan? Lalu dari 3 bakal cawapres yang mempresentasikan anak muda, siapa yang berpotensi dipilih Prabowo? Bagaimana dengan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo? Akankah nama Ridwan Kamil menjadi pilihan sebagai pendamping Ganjar Pranowo? Mengingat Ridwan Kamil dibutuhkan untuk menutupi kelemahan Ganjar di Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Biasanya kalau anomali politik dalam pemilu munculnya calon tunggal, pemirsa. Tapi ini lebih lain lagi ketika dalam pemilu 2024 masing-masing koalisi dari partai cawapresnya disinyalir akan mengambil kader lain di luar koalisi. Contohnya Prabowo ini kadang-kadang akan menggaet Gibran yang merupakan kader PDIP, sementara Ganjar bisa jadi akan berpasangan dengan Ridwan Kamil, kader Golkar. Ibarat istilah sampai saya buat teori, sepertinya tren pekakor, pengambil kader orang. Itu yang akan saya ambil, saya bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, Mas Khairul Umam sudah bersama saya. Malam Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tersambung dengan 2 kader partai, mulai dari Gerindra sudah ada Pak Wihadi dan dari PDIP sudah saya lihat di sini Bang Eriko Satorduga. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, assalamualaikum. Baik. Sekarang saya Pak Wihadi. Baik. Sekarang saya mau ke Bang Eriko terlebih dahulu ya, karena mengingat yang paling santer dan jadi perbincangan dengan menguatnya nama Ridwan Kamil diambil ini oleh PDIP karena katanya Ridwan Kamil sempat spill nih Bang, mau ada breaking news. Berarti bener nih Pak Ganjar akan menggait RK, seperti apa Bang? Ya, saya malam ini sangat bersyukur Mbak Caca, karena kenapa? Kalau di layar saya yang saya lihat Mbak Caca memakai baju merah, ya berarti memang kelihatan arah ini memang adalah hawa-hawa kepada PDI Perjuangan. Maaf ya Pak Wihadi, ini kan sahabat saya di Komisi 11 dulu, yang sekarang di Komisi 3. Begini Mbak Caca, apakah ada yang salah kalau misalnya sekarang Mas Kang RK itu banyak diceritakan digadang-gadang untuk bisa bersama-sama dengan Mas Ganjar? Kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang menyampaikan itu sendiri adalah Kang Ridwan Kamil. Kalau saya ditanya apa yang dimaksud dengan breaking news dari Kang Ridwan Kamil, jujur yang tahu itu pasti hanya Kang Ridwan Kamil dengan Yang Maha Kuasa. Ya kita semua juga belum mengetahui apa nanti yang akan beliau sampaikan. Tentu pada saatnya ada saat yang tepat. Tetapi bukan berarti karena yang baju saya pakai ini dari arah krem menuju orange merah ini terus dianggap Kang Ridwan Kamil langsung pasti bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Ya monggo-monggo saja kalau memang itu yang terjadi. Tapi yang pasti Mbak Caca bahwa Kang Ridwan Kamil itu satu di antara 5 yang beredar di lingkungan internal kami. Jujur saja, memang beliau salah satu yang memang menguat, artinya di antara 5 calon yang ada.
Hanya saya harus menyampaikan secara jujur, ini kan bukan lagi ranah atau wewenang di tingkat kami. Ini sudah di tingkat para ketua umum. Kalau melihat Mbak Caca pada peristiwa 2019 itu menjadi katakan barometer, begitu juga di 2014, di mana para ketua umum itu bersama-sama duduk dan membicarakan ini secara terbuka dan sampai pada saat musyawarah dan mufakat untuk menentukan bakal calon wakil presiden. Ya, tentunya pada waktu 2019 didiskusikan dengan Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Kalau nanti bukan hanya dengan Mas Ganjar Pranowo, tapi dengan Bapak Presiden Joko Widodo juga pasti akan didiskusikan. Karena beliau adalah incumbent. Beliau adalah yang menjadi presiden sekarang. Dan kita tidak bisa pungkiri, 82% masyarakat Indonesia menginginkan siapapun calonnya meneruskan apa yang sudah baik dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tentu menyempurnakan menjadi lebih baik lagi dengan bakal calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, kalau di antara ini ada Kang Ridwan Kamil, kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, kalau saya mau mengomentari juga Mbak Caca, ini penting juga. Seperti Mas Gibran, itu kan kader kami. Kenapa kami belum menyampaikannya? Karena kami taat terhadap hukum. Belum ada saat ini alas hukum untuk menyatakan usia di bawah 40 boleh. Kalau seandainya, ini kita berandai-andai, tapi nggak baik lah kalau berandai. Menduga-duga ya Mbak Caca, seperti nama saya Eriko Sotarduga, barangkali nanti keluar dari MK bahwa boleh usia di bawah 40, saya rasa Mas Gibran juga akan diperhitungkan dalam hal ini untuk masuk di bakal calon wakil presiden. Tetapi kita tunggu sajalah. Kita tidak mau berandai-andai, kita tidak mau menduga-duga. Itu barangkali Bang Eriko. yang bisa saya Pak Wihadi, mungkin ada pertanyaan nakal dengan apa yang kita bicarakan bahwa Gerindra duluan, Pak Prabowo duluan yang mulai mungkin ya dengan ingin mencaplok Gibran yang merupakan kader PDIP. Jadi seakan satu sama ini, kemudian PDIP juga melakukan hal yang sama. Ini bagaimana? Ya, saya kalau lihat tadi bajunya Bang Eriko itu, saya lihatnya putih dan malamnya merah. Jangan-jangan ini putih sama merah ini Gerindra dengan PDI gitu kan. Saya lihatnya seperti PDIP gitu. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang perlu juga kita sikapi, tetapi permasalahannya kan memang pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan Gibran itu kan memang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan kita sudah tahu yang namanya pertemuan di Solo dan segala macam itu ya masih ke tahap bagaimana Pak Prabowo dengan Gibran itu bertemu, dan juga ada relawan-relawan daripada Gibran maupun Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Jadi kita hanya masih sebatas pada pertemuan-pertemuan di mana adanya relawan yang mendukung Pak Prabowo. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bang Eriko tadi mengenai masalah kalau itu ada ketentuan hukum yang berubah, saya kira ya sesuatunya bisa aja situ ada suatu perubahan dan ada satu mungkin pertemuan-pertemuan kembali dan segala sesuatunya yang mungkin dibicarakan. Baik, oke. Mas Umam, kalau boleh dikomentarin, salah sih tidak ya mungkin ya. Tapi elok nggak sih ngambil kader lain? Dijawab sesaat lagi. Oke. Usai jeda berikut pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau tadi kita berbincang kader yang mau diambil partai lain, nah ini dia nama Gibran kemudian santer masuk bursa Bacawa Pres Prabowo Subianto. Dia merupakan wali kota Solo, kader muda pemirsa, bahkan ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo, yang merupakan kader PDIP.
Dan Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar menjabat sebagai Gubernur Jabar dan berakhir di 5 September 2023 lalu. Ini juga digadang-gadang masuk bursa Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Mas Umam, nggak ada yang salah, nggak ada yang dilanggar, tapi elok nggak? Saya pikir kalau pertanyaan elok, etis, rasanya per hari ini rasanya agak absurd bicaranya itu. Hampir semua pasangan capres-cawapres atau koalisi ya mencoba untuk mencari titik kulminasi paling optimal untuk menghadirkan insentif elektoral paling optimal di situ. Kalau misalnya kita cermati, kenapa kemudian muncul nama Pak Ridwan Kamil di lingkaran PDIP? Besar kemungkinan salah satunya adalah untuk menutup titik lemah dari PDIP, terutama di wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga, di Jawa Barat itu praktis ada sekitar 33, kalau kita menggunakan data DPT lama di 2019 yang lalu, ada 33 juta. Dan kalau misal merujuk pada dulu di 2019, mesin yang diusung oleh PDIP itu ada gap sekitar 5 juta. Tapi di titik lain di Jawa Timur, Pak Prabowo juga kalah sekitar 8 juta. Di Jawa Tengah, meskipun DPT-nya mungkin lebih kecil, di angka 27 juta, tapi gap-nya itu sampai 11 juta. Nah, di level itu Mbak, maka mencari titik paling optimal untuk menghadirkan dukungan elektoral, itulah yang kemudian menjadi kunci, itulah agenda kepentingannya. Nah, oleh karena itu, di level ini, barangkali Pak Ridwan Kamil dianggap bisa menjawab itu, meskipun kemarin sudah ada deklarasi Anies Muhaimin diakui atau tidak. Kalau kemudian PDIP tidak menggunakan variabel identity, konteksnya aliran, tapi lebih percaya pada konteks pendekatan teritorial, maka kemudian hati-hati, maka kemudian ini juga bisa memicu terkonsolidasinya basis pemilih loyal, terutama dari segmen Nahdliyin kepada satu titik, terutama Muhaimin Iskandar. Nah, oleh karena itu saya masih menduga nama Pak Ridwan Kamil tentu menjadi opsi yang cukup rasional, tetapi tetap membuka ruang bagi nama-nama lain seperti Mahfud MD dan lain sebagainya. Di sisi yang lain juga sama, Pak Prabowo Subianto tadi misal ada gap, kalau misal merujuk pada data di 2019 yang lalu, ada gap yang sangat besar. Pak Prabowo itu kalah sekitar 11%, 11 juta suara di Jawa Tengah. Kalau misal kemudian mengambil nama Gibran, selain ini adalah representasi anak muda dia, kemudian representasi dari keluarga Pak Jokowi, tapi di saat yang sama dia juga bisa menjadi alat pemecah kekuatan mesin politik PDIP di Jawa Tengah. Dan kita tahu Jawa Tengah salah satu wilayah yang relatif tidak mudah untuk menggempur soliditas PDIP di sana. Nah, ketika kemudian mengajukan nama Gibran, maka ini akan menjadi sebuah pendulang suara yang cukup efektif, terutama bagi Pak Prabowo untuk dilakukan di sana. Baik, sekarang saya ingin mencoba bertanya kepada Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak, sebenarnya kenapa sih harus Gibran? Seakan-akan kalau istilahnya ya, kayak nggak ada kader lain aja dari internal. Kan koalisi banyak, partai banyak. Sekarang ini kan belum kita putuskan. Artinya kita mempunyai dengan di koalisi, kita masih ada tahapan bahwa kita akan melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan cawapres daripada Pak Prabowo. Jadi saya koreksi, kenapa harus memilih? Sekarang kita belum memilih nih, ya kan? Jadi jangan dibilang kita memilih, tapi kita belum memilih. Tetapi ada beberapa kandidat-kandidat, ya kandidat-kandidat itulah yang mungkin adalah merupakan kandidat daripada anak-anak bangsa yang terbaik buat kita semuanya. Jadi ini kan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa untuk membangun negeri ini dibutuhkan putra-putra bangsa yang terbaik dari manapun juga untuk membangun negeri ini. Tidak bisa sendiri, ya kan? Artinya Pak Prabowo tidak bisa sendiri, Gerindra tidak bisa sendiri. Tentunya semua pihak itu mempunyai peran dalam membangun negara ini. Dan putra-putra terbaik bangsa ini tentunya adalah ada yang dinominasikan siapa-siapa yang bisa mendampingi Pak Prabowo. Jadi kita belum memilih, tetapi ini adalah merupakan kandidat-kandidat yang memang sudah ada dalam radar kami. Tapi semuanya nanti akan diputuskan oleh tim koalisi siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres dan nantinya dalam musyawarah mufakat dengan partai-partai koalisi yang ada.
Baik, pertanyaannya sama Bang Eriko. Sebutan PDIP saja partai kader, kok ngambil kader lain? Bang Eriko? Loh, sekarang saya tanya Mbak, apakah dalam menggapai yang namanya, ini kan mau mencapai, saya rasa Mas Hoirul Umam juga setuju, ini kan mau mencapai yang namanya suara terbaik dari kalangan milenial. Bukankah begitu Mbak Caca? Betul. Kalangan milenial ini, Gen Y dan Gen Z ini 56,45% dari pemilih nanti di Indonesia. Nah, di sini PDI Perjuangan bekerja sama dengan P3, Perindo, Hanura sudah mendesain. Jadi bukan hanya bakal calon wakil presidennya saja untuk menggapai kalangan milenial dan juga seluruh rakyat Indonesia. Presidennya juga. Coba kalau lihat bagaimana Mas Ganjar bertemu dengan kalangan milenial, boleh ditanya langsung. Nyambung, langsung clear, langsung klop. Karena kenapa? Mas Ganjar itu adalah bagian dari orang muda. Dan jangan lupa, tahun 2045 pada saat Indonesia emas, generasi Y dan generasi Z inilah nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kerjasamanya. Bahwa generasi muda, ya ini yang kadang lupa kita Mbak, apakah hanya berbicara calon wakil presidennya saja? Jangan lupa bahwa kalangan generasi muda, generasi milenial itu ada 3 yang mau dicapai. Nanti kalau saya bilang begini PDI Perjuangan, ada 3 yang paling utama. Pertama apa Mbak? Mereka sangat concern terhadap namanya korupsi. Mbak Caca, prinsip sama generasi muda ini, Y dan Z ini, tidak boleh pemimpin itu seorang yang koruptor atau yang mempunyai track record korupsi. Tidak boleh. Itu sudah jelas. Yang kedua, apa Mbak Caca? Mereka ingin yang namanya energi baru dan terbarukan, green energy. Dan yang ketiga, terakhir, mereka berbicara mengenai ekonomi. Nah, Mbak lihat saja, dari kalangan nanti bakal calon wakil presiden, ini siapa yang paling klop? Apakah Kang Ridwan Kamil? Oh, bisa saja. Apakah Sandiaga Uno? Oh, bisa saja. Apakah namanya Gibran Rakabuming? Bisa saja. Asal nanti secara ketentuan hukum ini bisa. Kalau tidak, ya tentu tidak bisa terjadi hal seperti ini. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh menggampangkan yang namanya 1 nama, 2 nama, 3 nama. Tetapi mana yang paling pas nanti buat kalangan generasi Y dan Z ini nantinya. Sekali lagi, track recordnya sangat penting, Mbak. Mas Umam, tapi jadi begini, males dong anak muda sekarang masuk partai. Agak susah dicalonkan jadi presiden atau juga calon wakil presiden. Ketika rumput tetangga lebih hijau, apapun partai politiknya bisa dicaplok. Iya, kalau misal seperti itu, seolah-olah kemudian mengkonfirmasi bahwa ada problem yang cukup serius dalam proses rekrutmen dan juga kaderisasi di dalam sistem kepartaian. Maka kemudian ketika muncul fenomena saling caplok kader, seolah tidak ada batas yang clear mana kemudian kader yang ideologis, mana kader karbitan, seolah mana yang kemudian baku atur cocok itu yang kemudian diambil. Oleh karena itu di sini kemudian menjadi sebuah isu yang cukup problematik ya, terutama dalam konteks bagaimana kemudian penguatan partai ke depan. Kalau misal kemudian dalam konteks kepemimpinan, partai harus menyiapkan melalui kaderisasi, seolah fenomena per hari ini tidak menunjukkan itu. Nah ini yang kemudian menjadi agak problematik. Kalaupun kemudian tadi soal isu, ada 3 isu, sepertinya Bang Eriko tadi mencoba untuk menyentil ada salah satu cawapres yang kemarin konon katanya sedang diperiksa. Tapi mungkin nggak tahu itu urusan Bang Eriko di sana. Tapi secara general, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, juga Pak Prabowo sendiri per hari ini tampaknya juga mulai agak galau. Diakui atau tidak, hengkangnya PKB dari kubu Prabowo maka berkurang 10%. Problemnya adalah Pak Prabowo sendiri per hari ini tidak mendapatkan backup dari kekuatan Islam kanan konservatif. Itu dulu diharapkan bisa ditutup, di trade off dengan kekuatan Islam moderat, yaitu dengan hadirnya PKB, representasi dari NU. Tapi begitu hilang, maka kemudian ada titik lemah di situ. Nah, maka kemudian untuk mengcover kelemahan beliau di Jawa Timur, terutama juga di Jawa Tengah, maka kemudian diharapkan ada satu kekuatan, paling enggak kalau misal kemudian menggunakan segmen barisan politik aliran, maka representasi Nahdlatul Ulama misal di sana. Mas Erik barangkali bisa menjadi alternatif itu. Tetapi kalau misal kemudian ingin menggenjot secara optimal dengan basis kekuatan yang cukup signifikan terutama di Jawa Tengah, maka Gibran bisa menjadi alternatif untuk menjawab kebutuhan itu. Kalaulah tadi secara begitu jelas dari partai politik mengatakan sebenarnya bukan karena mau caplok kader lain, tapi karena sosok muda. Mengingat sosok muda tidak hanya RK atau juga Gibran, ada juga Sandi ini pemirsa. Itu akan kita bahas sesaat lagi usai jeda berikut.
Ya, sekarang kita lihat pemirsa, ini bakal cawapres muda Prabowo yang digadang-gadang punya kans kuat untuk berpasangan, mulai dari Erick Thohir bahkan juga Ridwan Kamil, pemirsa. Ya, akhir-akhir ini juga menguat ya nama Menteri BUMN kita, bahkan juga Yeni Wahid pasca pertemuan beberapa waktu lalu, dan juga kader PDIP Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini ada beberapa nama yang disinyalir akan masuk atau berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan bagaimana kemudian untuk Ganjar Pranowo, nama Erick Thohir juga sama, masuk bursa bacawa pres, bahkan juga Sandiaga Uno juga masuk bursa bacawa pres. Kalau untuk nama Sandi memang beralasan karena ini diusung oleh P3 pastinya. Ada juga Ridwan Kamil, bahkan juga AHY. Iya, sekarang saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, tidak tahu kenapa sekarang akhir-akhir ini saya sudah dengar bisikan-bisikan ini. Bisa jadi juga ada cinta lama yang bersemi kembali, Pak Prabowo akhirnya pada Sandi, atau bagaimana ini? Kalau Sandi kan sudah jelas bahwa sebagai kader Gerindra, beliau sudah mengundurkan diri dan sekarang menjadi kader P3, bahkan menjadi ketua Bapilu. Jadi saya kira itu sudah clear sampai sekarang, dan saya kira tentunya sekarang P3 sendiri juga sudah dengan PDI Perjuangan. Jadi saya kira itu sih masih belum ada satu hal yang mengarah ke sana, karena bagaimanapun juga kita sudah pernah berpasangan dengan dengan Sandi pada saat 2019 yang lalu. Jadi saya kira kita tidak mengulang lagi hal yang lama itu. Iya, tidak mengulang tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, bagaimana kemudian Bang Eriko? Ini diusung-usung oleh P3 nama Sandi, tidak lirik. Tiba-tiba kalau diambil Pak Prabowo gimana itu? Loh, tadi saya sudah sampaikan. Ini saya mau meluruskan dulu ya Mbak Caca. Boleh. Tadi yang disampaikan adinda saya Hoirul Umam mengenai soal kader tadi. Memang banyak kritikan bahwa partai tidak menyiapkan kader untuk menjadi pemimpin. Tapi PDI Perjuangan sudah membuktikan loh Mbak Caca, Mas Hoirul Umam. Contoh yang paling utama, bagaimana Ibu Mega mengkader yang namanya Bapak Presiden Joko Widodo. Itu beliau menjadi presiden, itu kader PDI Perjuangan, murni dari PDI Perjuangan, mulai dari sebelum wali kota, gubernur, dan menjadi presiden. Kemudian saat ini bukan beliau yang maju menjadi calon presiden sebagai ketua umum, punya hak sepenuhnya, tapi beliau memberikan kepada kader terbaiknya yang namanya Mas Ganjar Pranowo. Nah, bukankah ini menunjukkan kebesaran hati dari ketua umum dan sudah mempersiapkan yang namanya proses kaderisasi. Nah, termasuk Mas Gibran Rakabuming sudah disiapkan wali kota, apakah nanti menjadi gubernur ataukah menjadi bakal calon wakil presiden. Kita tidak ada semua yang tahu, nanti waktu yang akan membuktikan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, ada pemahaman persepsi yang harus kita perbaiki. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi seluruh rakyat Indonesia yang nanti akan memilih. Bahwa generasi muda yang namanya generasi Y dan Z itu bukan karena bakal calon wakil presidennya umurnya 25 atau 30, bukan. Tetapi pertama, dia memahami betul apa yang dikehendaki oleh generasi muda. Itu yang pertama, generasi Y dan Z. Kedua, persoalan apa sekarang? Lapangan kerja, perumahan. Ini penting. Yang ketiga apa? Mereka concern sekali mengenai ekonomi. Itu tadi yang saya sampaikan itu. Nah, mereka akan melihat genuinitas dari bakal calon presiden maupun calon wakil presiden bagaimana. Kalau programnya tidak menyentuh mereka, apakah mereka akan memilih Mbak Caca? Belum tentu Mbak Caca. Mereka sekarang sudah sangat rasionalitas dan sudah sangat berpikir tajam siapa calon yang tepat untuk mereka nantinya. Nah, ini yang nanti akan ditentukan oleh para ketua umum untuk memutuskan siapa calon wakil presidennya Mas Ganjar. Saya ketat durasi, singkat saja endingnya seperti apa? Ini bagian dari drama kah Mas Umam atau pada akhirnya tetap pada kader koalisi? Yang tadi kita sampaikan bukan mengomentari satu persatu dari partai politik Bang Eriko, tapi bagaimana kemudian fenomena per hari ini satu koalisi mengambil dari kader dari koalisi yang lain. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas itu adalah sebuah harga yang sangat mahal per hari ini. Yang ada saling menikung dan saling mengkhianati. Nah, kemudian di endingnya adalah kemenangan, itu yang kemudian utama. Meskipun nanti di endingnya lagi, akhirnya juga tetap akan bersatu bagi-bagi kekuasaan yang sama. Di level inilah yang kemudian perlu diantisipasi, tapi bagaimanapun juga betul bahwa segmen kelompok muda itu adalah segmen populasi terbesar dan harus diantisipasi supaya untuk menang di Pilpres 2024, maka segmen itu harus dikuasai. Problemnya adalah ketika kemudian karakter anak muda
cenderung politically disengaged. Nah, maka capres-cawapres mana yang bisa merangkul mereka itu punya kemenangan lebih besar. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Eriko, terima kasih Pak Wihadi. Waktu yang akan menjawab ini nanti akan terrealisasi atau hanya bagian dari drama. Sesaat lagi pemirsa, saya akan hadirkan informasi di mana 3 orang terluka berat dalam kecelakaan yang terjadi di wilayah Banjar, Jawa Barat. Sesaat lagi. Suka Cipapung. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, sekarang kita lihat informasi di mana pasca ditemukannya mayat ibu dan anak dalam kondisi membusuk bahkan mengering, tepatnya di kamar mandi. Kini rumah kedua korban yang berada di komplek perumahan Bukit Cinere Indah masih terpasang garis polisi di pintu gerbang rumahnya. Tampak terlihat di sekitar rumah korban sepi dari aktivitas warga. Diketahui korban hanya tinggal dengan 1 orang anaknya sejak tahun 2011 lalu. Menurut seorang warga, Toto, mengatakan korban memang tidak pernah berkomunikasi dengan tetangga. Korban hanya terlihat pada hari-hari tertentu saja, di mana pada saat korban sedang membuang sampah. Bahkan yang aktivitas yang terlihat itu kan kayak cuma buang sampah terus sekedar belanja makanan. Nah, itu tuh terakhir kali terlihat seperti itu tuh kapan sih Pak? Saya melihat secara fisik kira-kira 2 bulan lalu lah, gila-gila ya. Nah itu nggak pernah ada keluarga. Ya itu karena dia membuang sampah di depan rumah saya, jadi saya tahu. Pak. Sementara itu Lurah Cinere yang datang ke rumah korban mengatakan bahwa korban diakui memang tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga. Korban pun terakhir berkomunikasi dengan tetangga pada tahun 2021 lalu. Korban mulai menutup diri sejak sang suami meninggal dunia pada tahun 2011. Kalau keseharian keluarga, menurut keterangan warga dan RW dari sini, itu memang agak tertutup ya orangnya. Sejak suaminya meninggal dari tahun 2011. Suami meninggal 2011, dia agak tertutup, bahkan komunikasi dengan pihak keluarga adik kandung dari dia sendiri adalah dari tahun 2011 dan komunikasi lewat WA itu tahun 2021 terakhir. Jadi dengan keluarga sendiri juga dia 2 tahun lalu ya Pak terakhir komunikasi? Ya, terakhir berkomunikasi itu dari keterangan Pak RW. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya temukan bukti petunjuk berupa ada tulisan di dalam laptop yang diduga milik jenazah ibu dan anak yang ditemukan tewas mengering tepatnya di kamar mandi di rumahnya di kawasan Elit, kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Ya, hari ini penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya serta Lab 4 ini juga kemudian melakukan olah TKP pemirsa untuk mengetahui apa penyebab dari kematian ibu dan anak tersebut. Hasil penyelidikan kami juga kemarin kami datangkan tim dan kami berkoordinasi dengan digital forensik. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul To You Whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita akan dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Apakah ini mati karena alami, natural, ya? Apakah accident, kecelakaan, apakah suicide, bunuh diri, atau homicide, pembunuhan, ataupun gabungan dari berbagai analisis ini. Nah, nanti sekali lagi tim sedang bekerja, sore nanti juga kita akan adakan olah TKP ulang dan kami akan melibatkan Apsifor
Asosiasi Psikologi Forensik yang akan menganalisis secara retrospektif otopsi psikologi. Karena dari tulisan itu, ini dalam bahasa Inggris tulisannya ya, akan terlihat kira-kira apakah kalau memang ini benar tulisan daripada jenazah, apa motivasinya. Nanti akan kita rilis lengkap, ya, berkolaborasi dengan tim lain yang intinya kita mengedepankan scientific crime investigation. Biar alat bukti nanti yang mengarahkan kira-kira apa yang terjadi di TKP. Saya kira cukup. Ya, sekarang kita akan mengecek bagaimana kondisi terkini di TKP. Pemirsa, ada rekan saya, Yohana, yang sudah siap mengabarkan dari sana. Yohana, silakan dengan laporannya. Ya, malam Caca dan pemirsa, dari lokasi atau TKP ditemukannya 2 jenazah yang merupakan ibu dan anak. Ibu yang berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 38 tahun, seorang pria. Ini masih terus berlanjut, yang tadinya sebetulnya hari ini informasinya akan ada olah TKP, tetapi tampaknya akan diundur pada esok hari, dan kami masih terus menunggu informasi dari pihak kepolisian sebetulnya seperti apa yang terjadi hingga akhirnya ditemukannya 2 jenazah tersebut. Tapi tadi kami telah bertemu dengan Ketua RW dan ada beberapa informasi terbaru yang kami dapatkan, yaitu diantaranya memang ternyata aktivitas keseharian dari penghuni di rumah ini atau korban ini memang sangat tertutup sekali. Bahkan banyak sebetulnya kegiatan yang dilakukan di komplek ataupun di perumahan tempat ini, tetapi jarang sekali, bahkan orang-orang di warga sekitar sini jarang sekali melihat atau bertatap muka secara langsung dengan ibu dan anak ini. Dan juga kami baru mendapati informasi bahwa agama dari korban ini adalah Katolik, tetapi ternyata diketahui bahwa korban ini tidak pernah pergi ke gereja di sekitar, lalu juga tidak pernah mengikuti atau berkumpul aktivitas keagamaan begitu di sekitar rumah ini. Dan tadi juga dari informasi kami dapatkan kemarin dari pihak keluarga korban atau keluarga ibu ini juga sudah datang ke lokasi, yang merupakan adik dari ibu yang memang ternyata ini hanya 2 bersaudara saja yang juga sempat hadir atau sempat tiba kemarin di lokasi. Dan hingga kini kami masih terus memperbarui informasi, tetapi memang kematian dari kedua seorang ibu dan anak ini memang menjadi tanda tanya, karena ada beberapa yang menjadi tanda tanya seperti adanya secari kertas yang berisikan nomor telepon, lalu juga ada botol minum yang masih terus didalami oleh pihak kepolisian, dan jenazah juga telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Lalu juga ada laptop yang memiliki pesan "to whoever you are", yang masih terus juga didalami pihak kepolisian apakah ini memang tulisan dari korban atau ada pihak lain. Tapi perlu diketahui bahwa ternyata memang sudah 1 bulan kalau dapat saya gambarkan di rumah ini sudah gelap karena listrik sudah diputus. Bahkan tadi Ketua RW juga menyampaikan bahwa rumah ini tidak pernah membayar iuran sama sekali. Dan juga diketahui sang ayah ini telah meninggal dunia pada 10 tahun yang lalu dan berprofesi sebagai konsultan, dan ternyata ibu dan anak ini tidak bekerja dan kesehariannya hanya di dalam rumah saja, hanya hari-hari tertentu seperti hari Kamis berpergian keluar menggunakan taksi begitu. Untuk itu Caca, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Yohana mengabarkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana informasi selanjutnya mengenai ada sebuah video mobil polisi masuk dalam iring-iringan tamu KTT ASEAN dari negara-negara Laos yang akan menuju hotel pada Rabu petang tepatnya. Video ini viral. Ya, dalam video yang terlihat jelas ada sebuah mobil patroli mencoba masuk iring-iringan rombongan dan kemudian berhasil. Padahal ini iring-iringan tamu KTT pemirsa. Ya, saat iring-iringan tersebut kemudian ternyata sesama polisi juga meneriaki pemirsa ulah atau juga tingkah laku dari mobil yang menerobos iring-iringan tersebut pemirsa. Ya, ini yang kemudian videonya viral
di sosial media yang mempertanyakan ini kenapa kemudian sampai ada terdengar umpatan kepada pengemudi mobil polisi tersebut dan dikejar juga oleh petugas kepolisian lainnya. Pemirsa, sementara itu 3 orang terluka berat dalam kecelakaan truk diesel tabrak truk tronton di Banjar, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV ketika tabrakan terjadi antara truk diesel dengan truk tronton tangki muatan susu cair di Jalan Brigjen Isa, Banjar, Jawa Barat, Jumat petang, terlihat truk diesel ini oleng ke kanan jalan hingga kemudian menabrak truk tronton tangki. Warga melihat kejadian ini pun langsung memberikan pertolongan. Ya, proses evakuasi seluruh korban pun berlangsung sulit dan juga dramatis karena terjepit badan truk. Setelah berhasil dikeluarkan, seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Banjar, Patroman. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir truk diesel mengantuk. Arus lalu lintas dari arah Jawa Barat menuju Cilacap pun sempat macet panjang selama proses evakuasi korban dan juga truk. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Timnas Garuda akan menghadapi Timnas Turkmenistan dalam laga pertandingan persahabatan FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pemirsa. Timnas Garuda yakin akan meraih poin maksimal dalam laga ini, di mana Timnas sepak bola Indonesia pun siap menghadapi Turkmenistan pada pertandingan FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, bahkan H-1 jelang pertandingan atau kemarin tepatnya, tim Garuda menjajal Stadion Gelora Bung Tomo dan mencoba kemudian untuk berlatih di sana. Ya, untuk mengetahui bagaimana kemudian situasi malam hari ini, rekan saya Farah sudah siap mengabarkan langsung dari lokasi. Farah, silakan. Iya, Caca, selamat malam. Hari ini saya memantau langsung bagaimana pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Turkmenistan dalam laga persahabatan FIFA Matchday yang memang baru saja dimulai, pemirsa. Dan sampai saat ini juga suara riuhan sorak-sorakan para supporter pendukung Timnas Indonesia juga masih terdengar untuk mendukung skuad Garuda Kebangsaan yang hari ini sedang berlaga, yang dikapteni oleh pemain dengan nomor punggung 14, pemirsa. Dan jika dilihat kondisi saat ini di lapangan, memang sejumlah penonton supporter masih terus berdatangan hingga saat ini karena memang laga masih baru saja dimulai dan gate juga masih terus dibuka sampai pertandingan usai. Kalau dibandingkan dengan FIFA Matchday pada Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina pada Juni lalu, memang jumlah penonton malam hari ini cenderung lebih sedikit dibandingkan pada Juni lalu. Terlihat dari jumlah tiket yang tidak habis terjual, padahal baik di Timnas FIFA Matchday melawan Palestina maupun melawan Turkmenistan hari ini juga sama-sama menjual sebanyak 40.000 tiket. Dan pemirsa, jika kita melihat pemain yang hadir atau yang berlaga pada hari ini dari Timnas Indonesia memang seharusnya dilaksanakan oleh Timnas Indonesia Senior, namun ada 4-5 pemain Timnas Indonesia yang tidak bisa hadir karena cedera dan digantikan oleh Timnas U23 yang memang seharusnya besok akan bertanding di Solo. Beberapa di antaranya ini adalah Alfeandra Dewangga, kemudian ada Doni Tri Pamungkas dan juga Zaki Ashraf yang menggantikan posisi pemain Timnas Indonesia Senior yang cedera. Dan sampai saat ini pertandingan juga masih terus berlangsung, pemirsa, pada FIFA Matchday kali ini. Dan jika Timnas Indonesia ini berhasil memenangkan pertandingan pada malam hari ini, Timnas Indonesia ini memiliki kesempatan untuk menggeser 3 negara yang berada di peringkat atasnya, yaitu beberapa di antaranya yaitu Hong Kong, Liberia dan juga Botswana. Demikian, Caca. Terima kasih, Farah.
mengabarkan langsung dari Surabaya pemirsa, dan sesaat lagi saya punya ulasan lengkap pemirsa. Ini peristiwa yang juga jadi perhatian di mana Imam Mashkur meregang nyawa karena merupakan korban penculikan dan juga pembunuhan salah satu pelakunya, oknum Pas Pampres. Sesaat lagi. Halo? Wan. Saya mau doida. Wan. Saya mau doida. Pemirsa, seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam akan memberikan ulasan lengkap untuk isu-isu populer. Kali ini mengenai tewasnya Imam Mashkur di tangan 3 oknum TNI dan juga 3 warga sipil. Hal ini kemudian mengejutkan, bahkan ada beredar informasi kekerasan dilakukan oleh oknum TNI dan menimpa seorang warga sipil yakni Imam Mashkur. Tidak hanya mengalami kekerasan fisik pemirsa, korban pun diminta untuk menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Namun sayangnya nyawa korban malah melayang. Ya, lalu bagaimana kemudian peristiwa ini? Saya akan hadirkan ulasan lengkapnya untuk Anda. Yang pertama, kita mulai dari kronologis kejadian pemirsa. Dari kronologis kejadian kita akan berangkat dari awal, tepatnya 12 Agustus 2023 pukul 17.00 di waktu ramai, Imam Mashkur diculik oleh sejumlah anggota atau oknum anggota TNI. Dia dibawa secara paksa. Informasi dari saksi mata mengatakan bahwa mereka mengaku sebagai oknum polisi dikarenakan menuduh Imam Mashkur menjajakan atau menjual kosmetik ilegal pemirsa. Pada saat itu situasinya memang sedang ramai, tapi mereka berhasil mengambil Imam Mashkur dan memasukkan ke dalam mobil pemirsa. Sekarang kita lihat lagi setelah tanggal 12 Agustus kemudian pemirsa berhasil kemudian Imam Mashkur dibawa ke wilayah tempat penculikan. Tapi kalau untuk kondisi ruko ini seperti ini sebenarnya pemirsa. Bertepat di pinggir jalan wilayah Rempoa, Tangerang Selatan pemirsa. Ini memang saksi mata pun yang ada di kanan kiri toko tersebut mengatakan bahwa situasinya ramai tapi tidak ada yang berani kemudian melerai, di mana ada oknum tersebut dianggap berperawakan tinggi tegap, rambut pendek pemirsa, dan mungkin mereka percaya bahwa mereka merupakan oknum polisi. Ada rolling door dalam toko tersebut pemirsa, bahkan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Imam Mashkur ketika peristiwa penculikan. Nah, ketika kemudian peristiwa ini terjadi, kondisi pun ramai karena memang ini lokasinya di pinggir jalan dan saat ini situasi toko tersebut sudah digembok karena proses selanjutnya hukum tepatnya sudah dilakukan untuk para pelaku. Sekarang kita lihat lagi ya, kalaulah kita sudah melihat kondisi toko di mana tempat ditangkap atau diculiknya Imam Mashkur, sekarang kita lihat pasca kemudian Imam Mashkur dibawa, langsung dibawa oleh oknum tersebut ke lokasi, tapi diajak berkeliling terlebih dahulu pemirsa. Bahkan ketika kemudian sudah diculik ada penganiayaan. Tidak hanya itu, pelaku juga mengancam korban untuk meminta uang kepada keluarga sebesar 50 juta rupiah. Dan ini kemudian dilakukan dengan memaksa Imam Mashkur menelpon sepupu dari Imam Mashkur, yakni bernama tepatnya Said Sulaiman pemirsa. Said Sulaiman ditelepon oleh Imam Mashkur menggunakan handphone untuk meminta sejumlah uang 50 juta rupiah tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya menelpon sepupu dari korban, ternyata pelaku penculikan juga menelpon ibu kandung dari korban. Halo? Wan. Saya mau doida. Membeli apa peng masih kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng anak peng di nan bertahap itu yang tiba.
Anak pun tu long train yang di kampung penuh untuk rumah sana kan. Yang keempat, Pak dah minta man Brele telepon awak yang lepas. Dia. Je. Lepas pakai menan awak yang kerja je. Je telepon awak. Tidak puas memaksa imam untuk menelpon sepupu dari imam, bahkan di hari yang sama pelaku juga menelpon ibu dari korban Fauziah dengan ancaman bahwa kalau tidak kasih uang akan dibunuh dan dibuang ke sungai. Bahkan kemudian ia juga mengirimkan video memperlihatkan kondisi korban ketika dianiaya pemirsa. Tentu saja keluarga korban yakni ibu begitu panik pemirsa dengan kondisi seperti ini. Pertama ke adik dia, habis tu dikirim video, habis tu nelpon ke ibu 3 kali. Yang terakhir saya telepon ke sana mau tanya ke mana keadaan dia. Yang angkat HP tersangka. Ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta sekarang. Itulah kok lebih kurang. Habis tu saya bilang, anak saya jangan dipukul lagi. Saya akan usahakan kirim duit sebab kami orang miskin. Jangankan 50 juta, 1000 pun nggak ada duit. Kalau ibu nggak kirim duit, anak ibu saya bunuh, buang ke sungai. Udah itu aja dia bilang. Ya, setelah mendapat ancaman dari pelaku, tentu saja keluarga korban pun memutuskan untuk membuat laporan ke polisi tepatnya 14 Agustus pemirsa, 2 hari usai kejadian. Tapi pada saat itu, keluarga korban memang sudah tidak bisa menghubungi telepon seluler milik imam. Ya, ketika dalam proses menunggu setelah dilapor kepada polisi, ternyata kemudian warga di wilayah Karawang, Jawa Barat ternyata menemukan sesosok jasad yang mengapung di aliran sungai. Dan ketika dilaporkan kepada polisi, polisi pun kemudian mengidentifikasi itu merupakan jenazah Imam Mashkur. Keluarga korban pun langsung dihubungi, tepatnya tanggal 23 Agustus, Polda Metro Jaya menghubungi keluarga bahwa mayat yang ditemukan di Karawang adalah jenazah Imam Mashkur. Ya pemirsa, tentunya peristiwa ini memang langsung viral di media sosial, bahkan karena ada video yang dikirimkan mengenai detik-detik penganiayaan pemirsa, dan 23 Agustus juga pelaku diamankan oleh POM TNI. Nah, sekarang kita lihat di mana 3 oknumnya adalah oknum TNI pemirsa. Sekarang kita akan lihat bagaimana kemudian pengakuan dari sepupu Imam Mashkur Syahid. Dan informasi langsung dari orang yang menemani dari pertama kejadian sampai pengambilan jenazah. Ini murni kasus penculikan dan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Harapan kami kepada semua lapisan, karena kita negara hukum, mohon pelakunya bisa dapat dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Karena ini penculikan, penyiksaan, bahkan juga pembunuhan, ternyata 3 oknumnya adalah oknum TNI pemirsa. Kita akan lihat sebenarnya siapa-siapa saja pelaku. Yang pertama adalah Praka RM yang merupakan anggota dari Pas Pampres. Nah, ini Praka RM. Selanjutnya selain Praka RM yang merupakan anggota Pas Pampres, ada Praka J, anggota TNI Kodam Iskandar Muda pemirsa. Selain itu Praka HS, anggota Direktorat Topografi TNI AD. Sementara 3 pelaku sipil lainnya berinisial ZS, kakak ipar dari Praka RM. Bahkan juga ada AM dan Heri, warga sipil dan bertugas sebagai penadah hasil kejahatan. Lantas bagaimana tanggapan dari Panglima TNI mengenai kasus ini? Ini dia. Silakan masyarakat atau media untuk memantau, memonitor proses hukum dari prajurit yang kemarin sudah kita laksanakan, langsung kita laksanakan proses hukum. Ya, selalu saya sampaikan tidak ada impunitas bagi prajurit yang melakukan kesalahan, apalagi sampai tidak pidana berat. Ya. Dan kita tidak menutup-nutupi. Silahkan bertanya pada penyidik. Dan saya lihat kemarin penyidik dari Puspom Kodam ya, sudah menyampaikan semuanya, sudah menyampaikan semuanya. Bahkan saya lihat penyidikannya secara terbuka. Jadi para media, masyarakat bisa mengakses. Jadi tolong jangan ada lagi seolah-olah kami ini melindungi prajurit, tidak.
ya tidak. Kita menerapkan reward and punishment. Kalau memang jelek ya kita hukum, kalau mereka baik ya pasti akan kita berikan penghargaan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Perempuan Bicara dengan tema yang akan diangkat Pilpres 2024, kemana suara NU akan berlabuh.